أفضل إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى أرواح الواقفين لهذا المصلى، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن الحجاج بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله، halaman 4 ya, di bagian atas yang bawah kitab. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu fil Ihya'i lamma nazala qawluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Syaqqa dhalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiya anhum faja'u ilayhi wa qalu ya Rasulullah kullifna ma la nutiqu, wa fahimu min al-ayati al-mu'akhadhata wal muhasabata hatta ala hadith an-nafs. فقال لهم عليه السلام أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا ذلك وأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية. فحكى ذلك عنهم وما بعده من دعائهم بألا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ وألا يحمل عليهم الإسر إلى آخر ما أخبر به عنهم، فاستجاب لهم وخفف ويسر ورفع الحرج فله الحمد كثيرا. وبين ذلك عليه السلام بقوله تجوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما حدثوا به أنفسهم ما لم يقولوا أو يعلموا. Sampai di sini kita akan bahas ya. Qala al-Imam al-Ghazali. Qala artinya berkata. Al-Imam al-Ghazali. Al-Imam al-Ghazali ini adalah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab dalam akidahnya adalah Asy'ari dan madhab dalam fikihnya adalah Syafi'i seperti kita. Dan beliau ini adalah seorang ulama yang sangat masyhur
bukan cuma di dunia Islam tapi juga di dunia Barat. Imam Al-Ghazali ini saking masyhurnya beliau diberikan banyak gelar. Gelar yang sering kita dengar, beliau ini adalah disebut dengan Hujjatul Islam. Itu gelar yang paling populer kita dengar. Kenapa disebut dengan Hujjatul Islam? Kata hujjah itu argumen, hujjah. Coba berikan hujjah dong, berikan argumen, argumentasi, hujjah. Hujjatul Islam adalah orang yang banyak melakukan pembelaan terhadap ajaran-ajaran baik internal dalam Islam sendiri maupun dari luar yang mencoba menyerang Islam. Itu disebut dengan Hujjatul Islam. Bagaimana contohnya? Misalnya beliau ini adalah seorang ulama yang menyerang pemahaman dari Syiah Batiniyah. Itu satu. Kenapa Syiah Batiniyah itu diserang? Karena di dalam pemahaman Syiah Batiniyah itu ada satu pemahaman bahwa imam yang diyakini sebagai pengganti Rasulullah itu adalah maksum. Apa itu maksum? Maksum tidak pernah buat dosa. Kira-kira ada nggak selain Nabi yang tidak pernah buat dosa? Tidak ada. Yang maksum itu adalah para Nabi dan Rasul. Sementara orang yang bukan Nabi dan Rasul itu tidak maksum, tidak terjaga dari dosa. Menurut Syiah Batiniyah, para imam pengganti Rasulullah, kalau dalam Syiah Isna Asyariyah yang dijadikan madhab resmi di Iran, namanya madhab Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 atau Syiah Ja'fariyah, itu mengakui 12 imam, dan 12 imam ini dianggap maksum. Sama dengan Syiah Batiniyah. Kata Imam Al-Ghazali, yang begini pemahamannya bisa sesat. Kenapa? Selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum. Manusia-manusia ini adalah rentan terkena dosa. Kenapa? Karena mereka bukan Nabi dan Rasul. Itu yang salah. Yang kedua, mereka atau Imam Al-Ghazali itu menyerang para filosof. Perlu dipahami. Nanti ada kitabnya namanya Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filosof, diserang oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa? Pemahaman para filosof Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Kindi terkait dengan 3 konsep yang dianggap itu bisa menghancurkan Islam. Apa? Yang pertama, alam ini qadim. Padahal dalam pemikiran dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Syariah, alam ini bersifat makhluk, diciptakan dan dia akan hancur. Yang qadim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diserang. Yang kedua, terkait dengan persoalan adalah di akhirat itu bersifat ruhaniyah, jadi bukan fisik. Jadi nanti kita di akhirat itu dalam pemahaman para filosof sesuatu yang bersifat ruh. Dalam pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, jasmani kita akan dikembalikan ulang. Nanti kita di akhirat, apakah itu di surga atau di neraka, itu dalam bentuk seperti ini, jasmani yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda enggak antara ruh dengan jasmani? Beda. Karena jasmani ini akan merasakan kenikmatan. Jadi nanti yang melakukan kejahatannya akan dihukum berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia. Yang ketiga yang dikritik Imam Al-Ghazali sehingga disebut sebagai Hujjatul Islam adalah pemahaman para filosof bahwa Allah hanya mengetahui yang bersifat umum. Hal-hal kecil Allah nggak tahu. Kira-kira logis nggak? Allah nggak tahu tuh hal-hal yang bersifat kecil, detail. Tapi kata Imam Al-Ghazali, Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang dalam hati kalian dan apa yang tergerak dalam pemikiran kalian. Itu Allah tahu. Tapi kaum para filosof Muslim itu mengatakan Allah tidak penting untuk mengetahui hal yang kecil, Allah mengetahui hal yang besar saja. Nah itu dikritik. Sehingga Imam Al-Ghazali disebut dengan Hujjatul Islam. Bisa dipahami Pak ya? Kenapa dia dianggap sebagai Hujjatul Islam? Kedua, gurunya sendiri Imam Al-Juwaidi mengatakan Al-Ghazali ini sebagai bahrun mughrib.
lautan yang bisa menenggelamkan. Kenapa? Karena pikirannya hebat, ilmunya luar biasa, semua ilmu dia bisa. Ilmu apa? Dia bisa semua. Bicara tentang fikih, dia jagonya. Bicara tentang usul fikih, dia punya kitabnya. Dia nulis kitab usul fikih. Mau bicara tentang akidah, dia bisa. Mau bicara tentang filsafat, dia jago. Bicara tentang logika filsafat, dia ngerti. Bahkan hal-hal lain yang bersifat ilmu keduniawian itu dia paham. Imam Al-Ghazali. Maka disebut oleh Al-Juwaini bahrun mughriq, lautan yang menenggelamkan. Kata Imam Juwaini namanya disebut dengan Imamul Haramain, imam dua kota suci. Dan beliau ini tingkatannya hampir sama dengan Imam Syafi'i, tapi dia tidak mau bikin mazhab sendiri. Imam Juwaini. Kenapa? Karena pikiran-pikirannya banyak berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Juwaini. Tapi ketika Imam Al-Juwaini diminta buat mazhab, kata Imam Juwaini, saya mengikut Imam Syafi'i. Kalau kita sok-sokan bikin mazhab sendiri, siapa kita? Apalagi mazhab yang tidak jelas itu. Imam Juwaini menguasai semua ilmu, dia masih mengatakan, saya menisbatkan diri saya kepada Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi kata Imam Juwaini terhadap muridnya Imam Al-Ghazali, ya Ghazali, engkau telah menenggelamkan saya masih hidup. Maksudnya paham? Ilmumu lebih tinggi dari saya masih hidup, kau sudah menenggelamkan saya, kau sudah menguburkan saya. Jadi muridnya lebih pintar dari gurunya. Itu Imam Ghazali, melebihi keilmuan Imam Juwaini, maka disebut dengan bahrun mughriq. Bahkan para ulama lain mengatakan Imam Al-Ghazali disebut dengan Al-Imam Syafi'i Ats-Tsani, Imam Syafi'i yang kedua. Maka Imam Al-Ghazali adalah imam yang dijadikan rujukan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Maka kalau kita ingin merujuk kepada kitabnya selain kitab ini, maka rujuklah kitab Ihya Ulumuddin. Dan Ihya Ulumuddin banyak syarahnya. Ada satu syarah saya punya sampai 30 jilid, itu syarahnya. Ada mukhtasarnya, ringkasannya banyak dibuat para ulama-ulama. Nah, salah satunya adalah Al-Qasimi, yaitu kitab Mau'izatul Mu'minin. Kita lanjutkan. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya, di dalam kitab Ihya. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini memang rujukannya Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena Ihya Ulumuddin ini sudah kita jelaskan kitab yang menggabungkan dua kecenderungan, fikih dan tasawuf. Kalau kita cuma tasawuf doang tapi tidak ambil fikihnya, itu bisa sesat. Tapi kalau kita ambil fikih tanpa tasawuf, kita bisa fasik, Pak. Fasik. Banyak hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Kenapa? Karena fikih bisa bermain dengan logika. Jadi harus digabungkan. Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia adalah orang yang sampai kepada kebenaran yang sebenarnya. Nah, Imam Ghazali ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menggabungkan kecenderungan fikih dan tasawuf, dan ini kemudian diadopsi oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Apa kata Al-Ghazali? Lamma nazala, ketika turun. Apa yang turun? Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ayat ini populer, ini ayatnya orang tahlilan kan? Semuanya pasti hafal. Yang ikut tahlil ya. Kalau yang jarang ikut tahlil dan hafal. Tapi yang sering ikut tahlil pasti hafal ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, dan seterusnya. Ketika turun ayat ini, lillahi, milik Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, apa yang ada di bumi, wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang kau tampakkan, apa yang ada dalam diri kalian, autufuhu, atau yang kalian sembunyikan, yang kau perlihatkan dan kau sembunyikan, yuhasibukum billah, Allah akan membuat perhitungan kepada kalian.
kira-kira berantem. Yang baru terbesit dalam hati kita, saya mau mencuri, baru terbesit Pak, Allah sudah buat perhitungan. Kira-kira banyak nggak kita ada kecenderungan banyak. Nah, ayat ini secara literal itu secara harfiah ingin menyampaikan kepada kita, apapun yang kalian tampakkan dalam perbuatan dan apapun yang kalian sembunyikan yang terbersih dalam hati kalian, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaqqa dzalika, syaqqa itu berat. Syaqqa dzalika sulit, berat. Apa yang berat? Ayat ini yang di dalamnya ada perintah, itu membuat berat siapa? Membuat berat para sahabat Rasulullah. Kalau sahabat Rasulullah aja berat, apalagi kita. Sahabat Nabi ini kan murid pertama Rasul dan orang yang imannya luar biasa, akhlaknya apalagi. Berat dengan ayat ini, apalagi kita. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah. Ayat ini dzalika kembali ke ayat syaqqa itu memberatkan. Memberatkan siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'u, maka mereka datang. Ja'uhum. Mereka datang menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, kullibna kami dibebankan. Itu dari, kalau fi'il kita jelaskan nahunya ya. Itu ada fi'il namanya kallafa yukallifu taklif. Mukallif, mukallaf. Nanti kalau belajar nahu as-saraf ya itu ada. Nah, sekarang ini kallafa itu namanya fi'il madhi mabni lil ma'lum. Nah, sekarang dibuat menjadi pasif, kalimat pasif. Membebankan menjadi dibebankan. Jadi paham ya? Allah membebankan kepada umat Islam. Berarti kalau dibuat kalimat pasifnya gimana? Dalam bahasa Indonesia, Allah membebankan umat Islam. Coba buat kalimat pasif, kayak guru bahasa Indonesia. Umat Islam dibebankan. Berarti Allahnya hilang kan? Betul kan? Allahnya dihilangkan ya. Pengagungan. Jadi kalau itu namanya naibul fa'il. Fi'ilnya nama fi'il mabni lil majhul. Jadi ada maklum, ada majhul. Ini dengerin aja Pak. Kalau nggak paham biarin aja, dengar aja. Saya cuma ngomong hanya untuk didengar, bukan untuk dipahami. Nanti sedikit dengar, oh pernah ini. Lama-lama kan jadi belajar. Fi'il mabni lil majhul. Artinya apa? Dibebankan. Kullibna, kami dibebankan. Kullibna, kami dibebankan. Kallafa, kullifa. Yukallifu, yukallafu. Kullibna, kami dibebankan. Dibebankan dengan apa? Mala nutik, sesuatu lah tidak nutik yang tidak kami mampu. Bagaimana ya Rasul? Sampai persoalan hati saja Allah buat perhitungan, bagaimana kami mampu? Para sahabat begitu, apalagi kita. Kenapa? Wafahimu, karena mereka memahami ayat yang tadi kita baca apa? Al-mu'akhadzata wal muhasabata. Al-mu'akhadzah itu artinya penyiksaan. Wala tu'akhidna, jangan kamu siksa ya Allah kami, inna sina au akhtana, jika kami lupa atau kami keliru. Jadi kata mu'akhadzah itu artinya penyiksaan. Mereka memahami ayat yuhasibukum bihillah. Itu artinya Allah akan memberikan siksa, memberikan sanksi. Wal muhasabah, Allah akan membuat perhitungan. Yuhasibukum itu bentuk masdarnya adalah muhasabah, perhitungan. Maka kita sering dengar, yuk kita adakan muhasabah yuk. Itu maksudnya melakukan introspeksi, perhitungan terhadap diri kita. Hatta sampai ala hadis nafsi, sampai terkait dengan persoalan hadis. Apa hadis? Perkataan an-nafsi, hati dan jiwa.
Sampai apa yang dikatakan oleh hati, saya mau melakukan ini, Allah dah hitung. Maka para sahabat merasa bahagia. Apa jawab Nabi? Nabi bilang, faqala lahum, Nabi berkata kepada para sahabatnya, aturiduna, apakah kalian mau? Ari arada yuridu anta turidu antum turiduna. Aturiduna, apakah kalian mau? Apa? Antaqulu, mengatakan. Apakah kalian ingin mengatakan kama qalat, kama artinya sebagaimana, qalat berkata, siapa yang berkata? Bani Israil. Apakah kalian mau mengatakan seperti perkataannya Bani Israil? Apa perkataan Bani Israil? Pada saat para nabi diutus kepada mereka menyampaikan ayat-ayat Allah dalam kitab Taurat, sami'na wa asaina. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya karakter sampai saat ini, metode pembangkang. Kami dengar, kami ingkari. Kami dengar, kami tidak patuhi. Walakin qulu sami'na wa ata'na. Tetapi katakan, wahai para sahabat-sahabatku, kata Nabi, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mematuhi. Nah, inilah prinsip yang kita akan jelaskan. Yang pertama, sami'na wa ata'na. Kita umat Nabi Muhammad SAW itu dilarang mencontohi orang-orang Bani Israil yang punya sifat dan karakter itu suka membangkang perintah Allah. Pernah satu ketika, setelah orang-orang Bani Israil selamat dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya, pernah dengar ceritanya nggak? Jadi Bani Israil ini dan Nabi Musa itu mereka dikejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya, lalu sampai ke tepi lautan. Dan dengar ceritanya, sampai kemudian Allah perintahkan untuk menyeberangi lautan. Karena ini adalah perintah Allah dan dengan izin Allah, maka lautan itu bisa terbelah sampai mereka punya selamat. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita. Cerita kedua, setelah mereka diselamatkan, lalu mereka melakukan perjalanan. Betul kan? Ke tanah yang dijanjikan. Di mana? Palestina. Pergilah mereka sampai satu tempat di mana ada kampung, yang kampung itu menyembah anak sapi. Salah satu yang bersama dengan rombongan Nabi Musa namanya Samiri. Itu disebut dalam Al-Quran itu. Pergilah mereka, setelah melewati tempat itu, Bani Israil bilang kepada Musa, jadikanlah satu sesembahan yang bisa kami sembah, yaitu anak sapi. Bayangkan, sudah diselamatkan oleh Allah, minta agar Nabi Musa membuatkan satu sesembahan selain Allah supaya mereka sembah. Itu orang Yahudi, Bani Israil. Kira-kira marah Nabi Musa? Marah Musa. Nabi Musa ini kan temperamen. Karena memang perlu orang seperti Nabi Musa menghadapi Bani Israil yang kurang ajar. Kalau orang yang lembut menghadapi orang keras, yang lembut jatuh Pak. Kalau seorang keras menghadapi orang-orang model begitu, Nabi Musa ini ceritanya keras. Pada saat muda dia bisa pukul orang sampai mati. Nabi Musa keras, punya badan luar biasa. Nabi Musa marah sampai dibilang dengan perkataan-perkataan yang keras sekali kepada orang-orang Bani Israil. Akhirnya Nabi Musa pergi menemui Allah untuk mendapatkan perintah Allah. Ini pun dengan 10 commandment, 10 perintah Tuhan dalam kitab Taurat. Hanya orang-orang Bani Israil itu kitabnya adalah Taurat, tapi mereka tidak pernah mengikuti Taurat itu. Tapi mereka merasa mengikuti Taurat. Sampai kemudian pas Nabi Musa 40 hari mendapatkan firman Allah, wahyu Tuhan, balik ternyata Bani Israil sudah menyembah anak sapi, patung anak sapi dibuat dari emas. Siapa pembuatnya? Samiri. Samiri ini dari masa kecil adalah orang yang selamat dari pembunuhan Fir'aun. Dan dia dibesarkan, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dibesarkan oleh malaikat Jibril. Jadi
Jadi dia ngerti betul malaikat Jibril. Dan yang memimpin pembebasan Nabi Musa dan Bani Israel melewati lautan, itu di depannya ada malaikat Jibril. Dia tahu itu malaikat Jibril. Tanahnya diambil, bekas tapak dari malaikat Jibril diambil. Itu yang dijadikan, dicampur dengan emas menjadi patung anak sapi yang bersuara, disembah oleh Bani Israel. Pas Nabi Musa kembali, Nabi Musa marahnya luar biasa. Sampai Nabi Harun itu ditarik janggutnya. Kenapa kau membiarkan orang-orang Bani Israel ini menyembah anak sapi? Itu nggak berdaya, Nabi Harun lembut orangnya, tidak berbahaya. Nabi Harun nggak mampu menghadapi. Akhirnya Nabi Musa panggil Samiri, itu patung itu dibakar, dibuang ke laut. Akhirnya Samiri ini dia tidak lagi bergabung dengan rombongan Nabi Musa. Setelah itu, setelah mereka masih menyembah anak sapi, ini kan kurang ajar ya Bani Israel. Sampai Allah buat perjanjian, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Sampai apa? Wa iz akhadna mitsaqakum. Sampai apa lagi? Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa usribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Surat Al-Baqarah. Nanti dicari kalau nggak salah surat 93 atau 95, nggak tahu, saya agak lupa ya. Di dalam surat tersebut itu, ingatlah ketika Allah membuat perjanjian kepada kalian Bani Israel. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan bukit itu diangkat di atas mereka. Mau nggak kau mengikuti perintah Allah? Bayangkan ya. Allah angkat bukit di atas kepala mereka, orang-orang Bani Israel, supaya mengikuti perintah Allah. Apa mereka bilang? Qalu sami'na, kami dengar, kami patuhi Musa. Kami patuhi. Setelah itu mereka tetap menyembah anak sapi. Wa usribu fi qulubihimul ijla, Allah tanamkan pada hati mereka kecintaan mencintai anak sapi. Nah, itu orang-orang Yahudi. Dan mereka punya karakter suka membangkang perintah Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Kita dilarang untuk mengikuti Yahudi, mengikuti Bani Israel. Apa? Walakin qulu, kata Nabi, sami'na wa ata'na. Tapi katakan kami dengar dan kami patuhi. Dan ini prinsip orang beriman. Jadi kalau Allah perintahkan, jangan melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah. Jangan bilang apa tuh perintah sholat, tidak ada manfaatnya. Usah. Kalau Anda tidak mampu sholat sesuai dengan kemampuan Anda. Itu maksudnya begitu. Anda tidak mampu puasa secara sempurna sesuai dengan kemampuan Anda. Fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Jangan kita mengatakan sami'na wa asayna, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi kata Nabi, katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi, dan kami mengharapkan ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamu adalah tempat kembali. Perkataan Nabi yang kemudian diikuti para sahabat-sahabat Nabi nanti akan mendorong, menyebabkan turunnya ayat berikutnya. Ayat berikutnya turun, Allah respon. Nanti kita akan bicarakan responnya Allah seperti itu. Tapi prinsip sami'na wa ata'na ini prinsipnya orang beriman. Dan kalau orang berpegang pada sami'na wa ata'na, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Jadi kunci sukses dalam pandangan Al-Quran adalah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci sukses apa? Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dengar kan? Wa ulaika humul muflihun. Itu ayat surat An-Nur ayat 51. Wa ma kana qaulul mu'minin wa ma kana qaulul mu'minin, perkataan orang-orang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila mereka disuruh untuk menaati Allah dan Rasulnya, apa kata mereka bilang? Sami'na wa ata'na. Ini para sahabat-sahabat. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka langsung tanpa bertanya, tanpa menanyakan alasannya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na.
Abdurrahman bin Auf dia tinggalkan Mekah, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan semua kekayaannya, pergi ke Madinah. Anda bayangkan kalau Anda diperintahkan Allah untuk pindah di Kemanggisan, pindah ke Palu misalnya, Kemanggisan Anda punya banyak harta, punya istri dan sebagainya, kira-kira Anda mau nggak tinggalkan? Berat. Tapi Abdurrahman bin Auf dia tinggalkan semua. Kenapa? Karena para sahabat itu orang beriman, kalau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan ternyata iya, mereka beruntung di dunia akhirat. Wa may yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika humul faizun. Kata Allah di ayat 56 surat An-Nur disebutkan, 52 An-Nur disebutkan, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang faizun, orang yang akan mendapatkan fauz, apa? Kemenangan. Jadi kuncinya apa, Pak? Kalau ingin sukses, taati Allah dan taati Rasul. Maksudnya apa? Ikuti yang dibawa oleh Rasulullah SAW semampu kita. Itu kuncinya. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, faqalu dzalika, para sahabat kemudian mengatakan yang dikatakan oleh Nabi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Faqalu dzalika, mereka mengatakan, wa anzalallah, Allah turunkan ayat, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, surat ke-285 ya, kalau salah ya, sampai surat 286. Dan itu adalah bacaannya para pegawai syariat. Bacaannya Ustaz Bapak, Ustaz Saiful. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai ayat yang terakhir surat Al-Baqarah. Dan ini, kedua ayat ini adalah kanzun min kunuzil arsy, adalah salah satu harta perbendaharaan arsy. Dan Nabi pernah mengatakan, man qara'a bil ayataini fi akhir suratil Baqarah kafata, barang siapa yang membaca dua ayat ini akhir surat Baqarah pada satu malam, maka kedua surat ayat ini akan memberikan kecukupan dan keselamatan kepada engkau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rutinkan baca. Sebelum sholat, habis sholat Isya, sebelum tidur baca. Apa ayatnya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai terakhir itu. Akhir surat Al-Baqarah, rutinkan. Kenapa? Barang siapa yang membaca kedua ayat ini pada akhir surat Al-Baqarah itu, anak setan, nggak tahu kalau bapaknya, ini anak setan tidak akan mendekati kita yang membacanya. Kalau bapaknya mungkin bisa, karena disebut anak setan di situ. Bapaknya mungkin bisa. Tapi intinya adalah ayat ini penting untuk dibaca, karena ayat ini mempunyai pesan yang sangat bagus. Bisa dipahami, Pak ya? Bisa ya? Nah, fahakadzalika, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan, meriwayatkan, menukilkan, memindahkan apa dari mereka perkataan tadi itu. Apa perkataan tadi? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Diambil oleh Allah, masuk ke dalam Quran. Diambil. Ada nggak di akhir surat di surat Al-Baqarah di akhir kedua ayat terakhir itu ada kalimat itu nggak? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kan ada kan? Itu sami. Itu diambil oleh Allah, dimasukkan di situ. Perkataan para sahabat yang Nabi suruh perintahkan untuk membacanya. Wa ma ba'dahu min du'aihim
dan doa-doa mereka setelah perkataan tersebut bi alla yu'akhidahum, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yu'akhidahum, tidak akan menyiksa mereka, tidak akan menyiksa orang-orang beriman, orang-orang muslim kalau dia melakukan perbuatan karena alasan nisyan, lupa. Itu yang pertama. Nanti kita jelaskan fikihnya, Pak. Ini kan ayat terkait dengan fikih. Wal khata, apa arti khata? Perbuatan yang tidak sengaja. Khata. Khata itu namanya dengan ghairu amdin. Ada yang amdan, ghairu amdin. Ada yang sengaja dan tidak sengaja. Kira-kira Bapak pernah nggak melakukan perbuatan tidak sengaja? Pernah? Pernah nggak melakukan perbuatan tapi sengaja? Nah, nanti ketidaksengajaan, perbuatan kesalahan yang dilakukan sengaja dan tidak sengaja, yang dimaafkan yang tidak sengaja. Wa alla yahmila alaihimul isra, dan Allah tidak akan bebankan kepada mereka apa al-isra. Al-isra itu dalam bahasa Arab artinya ad-dam. Ad-dam itu artinya apa? Dzunub, dosa. Isra itu artinya dosa. Jadi kata dosa itu banyak dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah isrun, jamaknya asor. Ila akhiri ma akhbarahum bihi annu, pada akhir ayat yang nanti diceritakan, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lahum, Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan mereka dan doa mereka. Wa khaffafa wa yassara wa rafa'al haraj, dan Allah memberikan khafif, takhfif, keringanan, dan Allah memberikan taisir, kemudahan, wa rafa'al haraj, dan Allah mengangkat segala kesulitan. Falahul hamdu katsiran, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana dzalika alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan ayat tadi. Menjelaskan ayat surat Al-Baqarah ayat 286, dijelaskan oleh Rasul sebagai mufassir, sebagai penjelas ayat Quran. Dalam hadisnya Rasul mengatakan, tujuh wizali, bukan tajawaza, tujuh wizali an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'lam. Kata Nabi, akan dimaafkan, diberikan toleransi. Jadi tajawaza, ya tajawazu, itu diberikan toleransi. Artinya apa? Diberikan pemaafan, tidak diberikan sanksi. Kepada siapa? Kepada umatku, kata Nabi. Karena apa? Kalau dia melakukan perbuatan karena ketidaksengajaan, atau karena dia lupa, atau karena mereka dipaksa untuk melakukan itu. Jadi ada berapa kondisi yang membuat seseorang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa, Pak? 3. Yang pertama, lupa. Yang kedua, ketidaksengajaan. Yang ketiga, keterpaksaan. Wa ma haddatsu bi anfusahum, dan apa yang dibicarakan oleh hati mereka terbetik atau terbersih, terlintas di dalam hati mereka. Mau melakukan suatu itu nggak dihitung tuh, nggak dihitung. Saya mau baik, dosa enggak, mereka tidak catat, tapi dia bilang saya akan melakukan kebaikan, mereka catat. Makanya niat aja yang banyak melakukan kebaikan, ingat aja supaya ditulis Allah banyak. Tapi kalau saya mau mencuri, saya mau berzina, Allah belum tulis, Pak. Hatta yaqulu wa ya'lamu, sebaliknya artinya wa ya'malu. Salah di kitabnya, salah ini. Hatta yaqul malam yaqulu au ya'malu, sampai mereka mengatakan atau melakukan. Hebat besar. 3. Ini nggak ada di agama lain, Pak. Nah, sekarang kita jelaskan. Dalam hukum Islam ada 3 keadaan. Dikit lagi biar berapa? Ada 3 keadaan di mana seorang dimaafkan jika melakukan kesalahan. Apa? Yang pertama, kalau dia lupa, misalnya
Anda puasa, tiba-tiba Anda makan dan minum, lupa di siang hari di bulan Ramadan. Kira-kira batal nggak puasa? Enggak. Tapi kalau dia ingat masih dia minum, batal nggak? Batal, karena dia tidak lupa minumnya. Tapi kalau dia lupa, tiba-tiba pagi hari habis sholat subuh dia biasa minum air putih atau minum kopi, tiba-tiba habis sholat subuh dia bangun, dia bikin kopi, dia minum segelas, udah tinggal ampas, saya lupa saya puasa. Ini Habib Bahar nih kerjaannya. Saya lupa saya puasa. Kira-kira bagaimana status orang ini? Fal yutimma shaumahu, dia sempurnakan puasanya. Kira-kira dosanya dia? Tidak, itu namanya lupa. Kasus yang kedua, saya punya utang, saya lupa bayar. Bagaimana keadaannya Pak? Apakah terkena kasus ini? Prinsip ini? Kalau terkait dengan persoalan kemanusiaan, hubungan dengan manusia, Anda harus memenuhi kewajiban itu. Meskipun Anda lupa, Anda harus bayar juga itu utang. Utang nggak bisa pakai lupa, tetap dibayar. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetap harus dibayar, kecuali yang punya utang, apa namanya, debitor. Debitor ya? Kreditor atau debitor, karena susah itu membedakan itu. Tapi kalau di rekening itu ada debit, ada kredit. Debit itu masuk, kredit keluar. Berarti kalau orang yang memberikan utang namanya debitor ya. Kalau orang yang suka kredit namanya kreditor. Artinya orang yang memberikan hutang. Dia bilang, sudahlah, maafin nanti, tidak usah ente kembaliin, tidak apa-apa. Tapi selama dia tidak mengucapkan itu, harus dikembalikan Pak. Itu hutang. Sekecil apapun itu adalah tanggung jawab Anda untuk mengembalikan hutang tersebut. Saya tiba-tiba sholat, saya lupa, saya ini sudah wudu atau belum? Pas sudah selesai sholat, saya ingat, saya lupa. Kira-kira dosa nggak saya sholat? Dosa nggak tuh? Nggak dosa, lupa. Tapi kalau sudah lupa, lalu kemudian pas sholat dia ingat, saya belum wudu. Perlu nggak sholat lagi? Perlu. Anda harus sholat ulang, karena sholat Anda batal, tapi Anda nggak dosa. Terpaham ya? Itu lupa tuh. Jadi Allah Maha Pengampun. Lupa kita diberikan maaf. Yang kedua, nggak sengaja. Kekeliruan tapi nggak sengaja. Misalnya kita lagi enak-enak berburu di hutan, bawa senapan angin untuk menembak burung. Tiba-tiba ketika ada burung di atas kita tembak, di situ ada orang lagi naik pohon itu, karena dia jatuh mati. Kira-kira pembunuhan sengaja itu nggak sengaja? Nggak sengaja. Kira-kira dia kena kisah atau tidak? Tidak. Artinya Anda kena hukum, tetapi dia tidak terlepas dari kewajiban, tetap harus membayar diat tebusan. Kenapa? Karena orang ini ahli atau ahli warisnya ditinggalkan oleh orang ini, berarti harus diberikan sesuatu untuk menjadikan tebusan. Tapi dia hukum kisos. Nah, itu yang kedua ya, terkait dengan ketidaksengajaan. Yang ketiga adalah kalau dipaksa, maka dalam Al-Quran sebutkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih beriman. Karena zaman Nabi itu ada orang-orang di awal-awal Islam itu dipaksa untuk keluar atau mengucapkan kalimat-kalimat kufur dan mereka sudah masuk Islam. Dipaksa deh. Akhirnya Allah menurunkan ayat, tidak apa-apa mengucapkan kalimat kufur, yang penting hati tetap beriman. Di sini kemudian diambil, kalau kita dipaksa akan dibunuh, akan disiksa, yang bersifat darurat untuk meninggalkan sesuatu ibadah. Anda kalau puasa saya bunuh kamu, Anda boleh tidak puasa. Anda kalau sholat saya akan bakar rumahmu. Tapi ini yang berpuasa yang ngomong, kita boleh tidak sholat. Kenapa? Tapi hati tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bersifat berat. Tapi kalau seandainya ikrahnya nafis, itu tadi ikrah tangan, pemaksaan yang sempurna, karena orang yang maksa punya power. Negara misalnya, Anda berani lawan negara? Dan mungkin berani, karena mereka punya tentara, mereka punya seperangkat hukum. Kita tidak bisa berani melawan mereka. Tapi kalau yang merintahkan usaha saya berkara, hati-hati enggak. Ngapain kau itu? Paksa-paksa saya, misalnya.
Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita dipaksa untuk berzina, dipaksa untuk mencuri, dipaksa untuk membunuh, dipaksa oleh orang, boleh nggak kita lakukan? Nggak boleh, karena ini terkait dengan hak orang lain, dan ini terkait dengan persoalan kemanusiaan. Nggak boleh. Kita harus tidak mau melakukan. Tapi kalau suruh misalnya terkait dengan mengucapkan kalimat kufur, kenapa? Karena yang penting hati tetap beriman. Perkataan itu nggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dihitung oleh Allah. Kan banyak juga orang yang kemudian disebut dengan taqiyah, menyembunyikan keyakinan. Karena kalau dia ngomong, dia akan dibunuh seperti zamannya Abbasiyah. Imam Syafi'i kan ditanya, bagaimana pandanganmu tentang Al-Quran itu qadim atau baru maksud dan sebagainya? Apa kata Imam Syafi'i? Dia menyembunyikan. Dia mengatakan sesuatu yang lain di diri, lain di hati. Boleh nggak? Boleh kalau itu kemudian untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ketiga prinsip ini adalah prinsip yang disebut dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat Islam untuk menghilangkan kesalahpahaman para sahabat terkait memahami ayat di atas sampai Allah turunkan ayat berikutnya. Kalau itu terkait dengan lupa, terkait dengan ketidaksengajaan, terkait dengan keterpaksaan, dan baru terbetik di dalam hati kita, maka itu dianggap belum dihitung. Kecuali sampai mereka mengucapkan kalimat yang tidak baik atau melakukan yang tidak baik apa yang diniatkan dalam hatinya, baru itu dihitung. Jadi paham ya? Nah, mungkin sampai di situ karena waktu kita tidak banyak ya. Meskipun penjelasan ini bisa berkembang banyak ini, karena ini terkait dengan fikih. Wallahu musta'an, Allahumma ighfir lakum min thariq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.